Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Safia Maulida. Kali ini Safia akan menanggapi peristiwa persekusi yang lagi-lagi terjadi pada penganut Syiah yang Safia dapati di video sosial media YouTube. Video ini Safia dapatkan di YouTube tanpa keterangan di mana terjadinya dan kapan terjadinya. Yang Safia ketahui, video ini diupload oleh channel AUK Army atau AUK Army. Ya, yang jelas channelnya itu. Pada tanggal 15 April 2020 dengan judul Syiah ketahuan mau menyebarkan ajarannya. Jika pemirsa hendak menonton versi lengkapnya, saya persilahkan mengunjungi channel tersebut. Baiklah, langsung saja kita tonton videonya berikut ini. Nah, bisa kita lihat sekarang bahwa orang yang disangka Syiah itu berbaju abu-abu, berkombinasi merah, dan menggunakan celana hitam. Dan usianya masih terbilang muda. Safia perkirakan si pemuda itu masih berusia 20 sampai dengan 25 tahun ya. Nah, dalam video ini bisa kita lihat bahwa si pemuda sedang dikerumuni oleh jamaah dan oleh seorang jamaah yang memegang mic bahwa pemuda itu adalah penganut Syiah. Buktinya adalah dia sholat bersujud dengan tanah Karbala. Dan kini nampaknya mulai disuruh memperagakan bacaan dan gerakan sholat. Bisa kita lihat pemuda itu sholat tidak bersendekap. Nah, karena gerakan sholatnya dari takbir sampai sujud masih sama, Safia skip aja ya. Lihat, perhatikan Bu, tuh sholatnya. Kita lihat pemuda itu sujud dengan dahi Sujud dengan dicetakan tangan. Saya satu, langsung tahiyat. Nah, di sini di antara pengerumun ada yang menyuruh si pemuda untuk langsung memperagakan bacaan tahiyat atau tasyahud. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Nah, silakan pemirsa perhatikan bacaan doa tahiyat atau tasyahud pemuda itu. Telah mengandung tahiyat, sholawat, dan syahadat. Jangan kamu bohong. Saya tahu bagaimana modalnya syahadatnya orang Syiah. Bagaimana syahadatnya orang Syiah? Orang Syiah Si pemuda disuruh membaca syahadat. Kamu takiyah kamu. Jujur. Orang Syiah itu menghina para sahabat. Kami tidak rela. Allahu Akbar. Buktikan, jangan kamu bohong. Gini deh. Kamu bohong. Kamu tidak percaya demi Allah. Saya dipaksa ini Pak. Bukan dipaksa. Kau tahu syahadatnya siap
Bagaimana? Itu menghina para sahabat. Tahu enggak? Tahu. Oke. Yang sebenarnya jangan dulu. Saya tanya, tahu dia syahadatnya, dia tahu. Dia tahu, betul. Jadi kita suruh melaksanakan bagaimana syahadatnya Syiah itu. Bukan dipaksa. Kau tahu dari Syiah. Si pemuda merasa dia dipaksa. Namun si pengeroyok mengelak dan berdalih mereka tidak memaksa. Keras orang. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu siapa? Bohong, tidak begitu. Coba yang jelas. Jangan kamu bohong, jangan takiyah. Saya sendiri, Pak. Ada pesan-pesan saya. Itu bukan itu. Coba yang kami mau dengar. Bagaimana? Pak, jamaah saya di mana? Jamaah saya bilang apa? Ada jamaah di sana yang saya sholat, Pak. Saya setiap subuh sholat di sana masjid. Silakan ke sana, Pak. Tadi bilang sama temanmu, kalau tidak sah sembahyang kau tidak pakai batu ini. Kau ngomong tadi sama Bilang tidak. Mana tadi yang bilang? Mana tadi itu? Mana temannya? Iya. Sini dulu, Bos. Kalau tidak pakai batu, karbala. Ini, sini. Yang jangan itu, korban itu. Iya. Ini aja salah. Jangan. Dengan menuduh si pemuda telah berbohong dengan kalimat syahadatnya, lagi-lagi ini adalah kekonyolan orang-orang yang mengerumuni dan mengeroyok si pemuda itu. Sebab dalam bacaan tahiyat atau doa tasyahud tadi, si pemuda jelas telah mengucapkan syahadat. Lah kok masih disuruh membaca syahadat lagi? Udah gitu masih juga dituduh berbohong pula. Rupanya, menurut khayalan para pengeroyok di situ, syahadat Syiah adalah dengan mencaci sahabat. Ini adalah merupakan bentuk paksaan. Penjelasannya begini, para pengerumun itu telah membuat definisi tersendiri tentang syahadat Syiah itu, seperti dalam benak mereka. Dan si pemuda Syiah itu harus mengakui Syiah versi para pengerumun itu. Ya jelas saja si pemuda tidak mau. Dan konyolnya lagi, semua itu kan soal keyakinan. Jadi kenapa harus memaksa? Orang-orang yang mengeroyok itu jelas adalah orang awam, mabuk agama yang diliputi kebencian dalam hatinya. Sebab Rasulullah sendiri dalam sebuah riwayat telah menghardik sahabat terkasihnya, yaitu Usama bin Zaid, yang telah membunuh musuh dalam peperangan, karena musuhnya itu telah mengucapkan kalimat syahadat saat sebelum dibunuh. Namun, Usama bin Zaid tetap membunuhnya dengan alasan bahwa syahadatnya itu adalah taqiyah. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyesali perbuatan Usama bin Zaid dengan mengatakan, apa buktinya dia hanya berpura-pura. Kamu sudah melihat isi di hatinya. Dengan hadis itu, pelajarannya adalah manusia hanya diperintahkan untuk beramal sesuai kondisi lahiriah dan ucapan lisan. Adapun urusan hati, manusia tidak akan mampu mengetahuinya dan hanya Allah yang tahu. Lantas, apa hak orang-orang tersebut menuduh bahwa si pemuda Syiah tadi telah berbohong? Perilaku mereka itu mirip dengan perilaku keliru dari Usama bin Zaid yang dihardik dan dilarang oleh Rasulullah. Dan kalau dianalisa lagi, kenapa pula si pemuda Syiah itu harus diperlakukan seperti itu? Jika mereka tidak berkenan masjidnya digunakan sholat, menghadap kiblat dan menyembah Allah, ya diusir dengan baik-baik saja. Saya menduga bahwa para pengeroyok itu adalah orang-orang yang berpikiran sempit atau bahkan mungkin kurang piknik. Coba, saya ingin tahu bagaimana reaksi mereka jika melihat fakta bahwa di Al-Haramain, yaitu Masjidil Haram, maupun Masjid Nabawi yang notabene tiap hari ada jamaah muslim Syiah yang sholat di sana. Dan tidak ada tuh yang mengusir apalagi mempersekusi mereka. Contohnya video ini, yakni Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, seorang pemimpin negara yang mayoritas rakyatnya adalah Muslim Syiah, dan dia sendiri adalah Muslim Syiah, sedang tawaf Great respect. dan sholat di Masjidil Haram. Perhatikan cara beliau sholat. Great respect. Tuh, lihat cara sholatnya. Beliau bahkan diizinkan This is masuk the value of Ka'bah. the
Lantas video ini, Presiden Iran Ahmadinejad, seorang Muslim Syiah yang terkenal, sedang tawaf dan sholat di Masjidil Haram. Perhatikan cara beliau sholat. With its push for Shiite political and religious superiority, a push that is being accompanied by patient work on a nuclear program, ingenious deception, and time. Lantas juga video zaman dulu ini, seorang raja Syiah, yaitu Muhammad Reza Pahlavi, raja Iran zaman dulu, juga sholat di Masjidil Haram bersama beberapa ulama Syiah pendampingnya. Mereka ini tidak diusir atau dipersekusi. Mereka dibiarkan bahkan dikawal petugas keamanan. Lantas apakah di benak orang-orang yang mempersekusi pemuda itu merasa masjidnya lebih suci dari Masjidil Haram? Sungguh perbuatan lucu jika tidak boleh dikatakan bodoh. Lagi pula, pemuda itu pun datang ke masjid adalah untuk menyembah Tuhannya. Dengan fikih sholat agak berbeda, yakni tangan tidak bersendekap dan sujud dengan dahi yang menyentuh tanah. Seperti sunnah Rasul, dan itu pun tidak mengganggu jamaah lainnya. Dan tak ada yang keliru dengan itu. Himbauan Safia, sejauh ada orang yang ke masjid untuk melaksanakan ibadah wajib, yakni sholat menghadap kiblat, beriktikaf, atau membaca ayat-ayat Al-Quran, sejauh tidak mengganggu jamaah lain, ya biarkan saja. Bukankah masjid itu didirikan untuk tujuan itu? Sebagai rumah Allah dan sebagai tempat orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai perintah yang disampaikan Rasul. Menurut Safia, output tertinggi dari beragama itu adalah perilaku kita terhadap sesama. Jika output beragama adalah pandai mempersekusi dan mengintimidasi sesama manusia seperti yang ditunjukkan orang-orang dalam video tadi, pasti ada yang salah dalam cara beragama mereka. Akhirul kalam, tetap pelihara toleransi antar sesama anak bangsa. Buatlah agama sebagai akhlak dan adab untuk bersatu dalam kerangka kebangsaan dan NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.